semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Siagian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku hari ke-20 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah, untuk hari ini aku masuk dinas siang dan tindakan pertama yang aku lakuin yaitu operan menulis semua data-data pasien, tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien dan juga perkembangan pasien seperti TTV-nya, trombosit dan lain sebagainya. Pokoknya ditulis di buku notebook. Selanjutnya, udah melakukan operan, aku lanjut untuk melakukan TTV atau tanda-tanda vital, dan juga setelah melakukan tanda-tanda vital disalin ke buku TTV keperawatannya. Terus udah melakukan TTV, aku lanjut untuk melakukan tindakan perbedaan atau menyiapkan spray, sarung bantal, selimut terhadap bed yang akan diisi oleh pasien baru. Terus lanjut untuk membenahi mikropor pasien yang lepas. Jadi ada pasien aku yang mikropor di infusnya itu udah kayak kekopek-kopek gitu dan udah kayak mau lepas. Jadi pasiennya minta tolong buat dibenahi. Jadi aku langsung membenahinya menggunakan mikropor baru supaya lebih merekat dan infusnya tidak copot. Nah, udah selesai membenahi mikropor, aku lanjut untuk membuang urin pasien ruang 325 dan hasilnya 900 cc. Setelah itu aku lanjut untuk perbed lagi untuk pasien baru lagi. Terus aku juga melakukan TTV lagi sebelum mengecek GDS. Jadi ada pasien aku yang akan dicek GDS atau gula darahnya. Jadi sebelum dicek GDS, kakaknya minta tolong buat di TTV lagi. Jadi aku melakukan TTV lagi di pasien tersebut. Terus udah dicek GDS-nya, udah di TTV. Lanjut aku melakukan observasi pemberian obat sama kakak perawatnya. Jadi kita keliling ke setiap ruangan pasien, terus juga kakaknya ngasih obat ke pasien tersebut. Terus juga ada juga pasien yang diberinya tuh lewat oral, kayak misalnya obat lewat oral tuh yang sebelum makan, sesudah makan gitu loh guys, yang obat tablet. Terus lanjut untuk observasi pemberian membenahi mikropor perban kaki pasien. Jadi ada pasien aku yang kakinya itu luka gitu, terus udah diperbankan dan diinstruksi dari kakak perawat atau dari dokter gitu nggak boleh kena air. Tapi ibunya itu ke toilet dan gak sengaja kena air perbannya, jadi basah deh. Tapi untungnya basahnya tuh nggak sampai ke kasa dalam dan nggak sampai kena luka ibunya. Jadi kakak perawatnya cuman membenahi mikropornya supaya lebih terbaluti, dan yang basah diganti jadi yang lebih kering supaya lukanya tetap kering dan nggak lembab. Nah, mikropornya itu mikropor yang besar itu yang harus setiap dipakai tuh yang digunting, pokoknya yang besar, terus ada kotak-kotak kayak gitu. Nah, udah lanjut untuk observasi pemberian obat insulin untuk pasien yang menderita diabetes. Udah lanjut juga aku melakukan TTV lagi untuk pasien baru. Terus juga observasi pengkajian. Terus juga aku ada mengganti cairan infus pasien yang habis. Jadi ada cairan infus pasien yang udah habis dan keluarganya kena station, jadinya aku ganti deh cairannya dengan cairan baru. Setelah itu lanjut aku ada observasi pemberian obat melalui vena. Jadi observasi pemberian obat melalui vena itu adalah memasukkan obat melalui vena. Jadi ada yang suntikan, terus ada yang dibuka, apa sih pokoknya itulah guys, dimasukin tapi bukan suntikan yang pakai suntiknya. Jadi jarum suntiknya dicopot, cuma dipakai ujungnya doang, terus dimasukin deh. Terus juga aku ada observasi pemberian obat melalui anus. Jadi ada pasien aku yang udah lama tidak BAB, jadi kakak perawatnya ngasih obat melalui anus. Terus udah lanjut untuk membersihkan cairan urin pasien. Terus juga yang tindakan terakhir yaitu aku membantu pasien yang sakit perut banget, dan ternyata pas lagi ditanya
pasien ini gak nafsu makan, makannya dikit banget. Akhirnya kakak perawatnya suruh pasiennya makan dan gak makan-makan. Jadinya aku disuruh kakak perawatnya untuk nyuapin bapaknya makan. Nah udah, akhirnya aku samperin pasiennya dan disuapin. Aku suapin pasiennya sesuai instruksi dari kakaknya. Ternyata bapaknya mual. Terus karena aku kasihan kalau lagi mual dipaksa makan kan pasti nanti pasiennya muntah. Jadi aku bilang ke keluarganya apakah ada yang punya kayu putih gitu. Terus ternyata keluarganya ada yang punya kayak fresh care gitu. Terus akhirnya perut bapaknya dibalutin fresh care yang sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kan panas ya. Jadi supaya perutnya lebih hangat, nggak terlalu sakit gitu. Juga akhirnya aku bilang ke kakak perawatnya kalau misalnya pasiennya nggak terlalu banyak makan karena mual. Terus juga aku bilang yang tadi tindakan perutnya dikasih fresh care karena perutnya sakit banget sedikit dari keluarga pasien. Kata kakaknya oke deh makasih ya gitu. Dan lanjut pasien tersebut dikasih obat apa gitu buat ngurangin sakit perutnya itu. Dan sudah, semua tindakannya sudah selesai kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.